Bitcoin, woi set 103.200 bro. Abis kita bangun sekolah di Lombok, insya Allah dapat rezeki bro. Langsung candlenya kita pulang setelah bangun ya. Luar biasa. Langsung. Candlenya di jalan kita ngaceng. Candlenya ngaceng. Karena itulah bro, pentingnya doa ya dari orang lain. Iya betul. Kalau kita barokah melakukan sesuatu ya orang kasih juga ya bro rezekinya kasih. Betul. Gimana bro tanggapan lo ini Bitcoin 103.213. Oke kita buka dulu price action ya ke mereka. Karena mereka banyak yang mau tahu kan. Sesuai seperti yang diungkapkan ya kita ngomong ya. Kan kita ngomong sudah saya ungkapkan. Karena kita suruh beli bro dari 76 ya. Dikatain tuh scam ya asetnya dan lain sebagainya. 76 cuman kita kayaknya yang nyalain kamera dan suruh orang beli. Ya, betul. Dan ya itulah bedanya ya praktisi sama. So kita dari bawah bro. Bener. Lu di kripto dari 2016, lu masih berapa tuh 2016? Waduh. Gue begini juga masih 2016 tuh ada buktinya. Ya pas orang lain mungkin nggak ngerti industri ini eksis. Masih coli kan. Sampai sekarang masih coli juga sih. Bener. Influencer bodoh itu. Ya udah up ya 36%. Plus juga 2 minggu yang lalu kita ngomong ke teman-teman bahwa nggak ada alasan ya Bitcoin ini nggak retest lagi 100.000. Dan congratulations nih buat teman-teman yang beli dan udah up 36% lebih. So far so good. Kita masih dengan conviction kita. Target pertama kita di cycle ini ada di 100.000. Target kedua ya itu ada di 120.000. Kalau sekarang gimana price actionnya memang kita mendekati area all time high. Juga area supply ya di monthly chart. Yang mana kalau kita lihat weekly memang belum ada momentum, tapi di sini saya bilang bahwa kita sekarang sedang berada di area resistance ya. Area di mana sebelumnya nih udah ada harga historis di sini. Jadi teman-teman harus waspada dan juga harus hati-hati ya karena area resistance biasanya ini ada yang namanya selling pressure. Jadi apakah ini area ideal untuk membeli? Saya ngomong idealnya seperti yang kita ungkapkan. Idealnya mah kemarin pas dengerin kita kan. 76. Tapi ya teman-teman, ketika Bitcoin udah nggak ada di area yang ideal, tapi teman-teman sebenarnya masih bisa ya mencari keuntungan di market crypto dengan apa? Untuk membeli alternatifnya Bitcoin. Ya. Jadi kalian bisa cari yang masih lagging ya. Nah, tapi gini bro, basically Bitcoin itu bergerak sesuai dengan global liquidity. Simple lagi nih teman-teman. Bitcoin itu adalah black hole bro. Di mana Nasdaq itu kalau kita lihat dari 2012 lawan Bitcoin itu turun 99,97%. Bitcoin tuh ngesak semua value keluar dari capital market. Karena kalau kita lihat di Amerika sendiri, itu kan ada 4.000 ya perusahaan yang listing tuh ada 4.000. Jadi di antara bursa yang besar kayak Nasdaq dan lain-lain, bursa besar Amerika tuh ada 4.000 perusahaan yang listing. Dari 4.000 perusahaan listing yang liquid itu cuma 200. Itu Amerika bro, the best capital market in the world. Jadi kalau kita ngomong Indo itu 900 itu cuma 5 yang liquid. Ya, Indonesia cuma 5 saham yang liquid. Jadi Bitcoin tuh ngesak semua value karena semua orang sadar kalau lu beli properti, kalau lu beli apapun di luar dari Bitcoin, lu kalah sama 11% monetary debasement yang terjadi selama mungkin 20 tahun terakhir, bro. Ya. Jadi Bitcoin sama M2 supply sama global liquidity itu mirip banget ya. Tracking chartnya mirip sekali. Jadi kalau gue mau prediksi, kita lihat ya. Ya, langsung juga ini adalah chart Bitcoin dan juga M2 yang mana all time-nya ini mirip pergerakannya. Ya, ini kita rubah juga ke 1 tahun. Nah, biar relevan ya dengan dikatakan Bro Timothy ya. Jadi kalau kalian cari ya GMI index dari global liquidity sama Bitcoin itu korelasinya 99% bro. Ya. Jadi korelasi Bitcoin naik ke berapa dengan global liquidity yang ada 99%. Jadi istilahnya ya bahasa gampangnya ke teman-teman, uang itu akan terus dicetak. Itulah kenapa chart M2 money supply itu selalu naik. Dan kalau kita gabungin Bitcoin itu harganya akan selalu naik. Kenapa? Karena supply Bitcoin itu terbatas. Betul. Jadi gini, cara jelasnya simpel. Kita kan dari awal kita udah wanti-wanti bro. Jadi dari awal tahun kita yang pertama wanti-wanti. Bahkan gue udah ngomong dari tahun sebelumnya Februari turun. Kenapa gue tahu Februari turun? Karena simple, tightening. Ya. Jadi dunia ini stop nyetak uang. Jadi ketika dunia stop nyetak uang, Bitcoin itu bakal sideways terus cenderung turun tuh sampai ke 76 kemarin. Nah biasanya orang-orang yang kurang ngerti, influencer tolol itu mereka taruh naratif di sekitar itu. Jadi mereka bilang, oh ini turun karena ini yang harian tuh. Oh turun karena harinya ada ini, karena harinya ada ini. Enggak. Itu karena tightening. Jadi ketika sekarang udah mulai easing lagi, mereka cetak lagi uangnya, Bitcoinnya naik lagi. Simple banget cara prediksi Bitcoin. Lu tinggal lihat global liquidity lagi turun atau lagi naik. Kalau liquidity turun ya Bitcoin turun. Dulu kan ini lari ke S&P bro. Tapi yang paling kasihan adalah generasi milenial. Jadi generasi yang atas mereka dapat properti.
Ya. Mereka dapat boomnya properti, mereka kaya. Sedangkan generasi yang milenial ini yang paling kasihan. Mereka belinya S&P 500 yang selama ini kalah sama Global Liquidity Index. Jadi ketika S&P itu cuman match atau di bawah dari liquidity, nggak nyampe 11%. Karena 8% itu angka monetary debasement dan 3% itu inflasi. Jadi hurdle rate lu untuk berinvestasi lu harus dapat 11% per tahun dalam USD. Kalau lu tambah miskin. Makanya tadi gue dapat WA bro pagi-pagi. Apa itu? Dari salah satu agen penjual reksadana bro. Dibilang, ayo investasi reksadana. Karena itu kayak WhatsApp otomatis gitu. 8% setahun. Lu kalau 8% dalam IDR lu jadi gembel luar biasa lu. Karena 11% global debasement itu dalam USD. Jadi kalau USD lu tidak bisa lu bungai lebih dari 11% investasinya, lu tambah miskin. Sulit sekali bro itu. Sulit sekali. Dan satu dunia ini, cuman ada 2 aset bro yang bisa ngalahin 11% itu. Satu adalah Bitcoin, yang kedua adalah teknologi stocks. Ya. Jadi kalau teman-teman tarik chartnya antara S&P 500 dengan Magnificent Seven, wah itu jauh banget bro. Jadi Magnificent Seven, Apple, Nvidia, itu ngambil semua liquidity yang ada di global. Ya. Jadi banyak banget perusahaan yang mati. Untuk Apple tuh bisa jadi perusahaan yang luar biasa besar, perlu ada 20.000 perusahaan manufacturing yang mati. Untuk Nvidia jadi perusahaan nomor 1, perlu ada 10.000 perusahaan yang mati lagi. Jadi kompetisi untuk berinvestasi di bisnis itu basically impossible game bro sekarang. Ya. Lu nggak bisa ya. Dan kebanyakan perusahaan bahkan nggak bisa beat S&P 500. Jadi itulah kenapa ada kalian tanya, kenapa lu nggak pernah beli saham Indonesia? Karena nggak bisa. Gue nggak bisa kalahin monetary debasement global ya kalau gue beli saham di lokal. Satu itu di pair dengan currency lokal. Ya. Sama kayak lu mau suruh gue beli saham di Nigeria, lu gue nggak mau gitu. Orang saham di US aja kita sungkan bro. Kecuali beberapa, gue cuma pakai MicroStrategy which is ya higher betanya Bitcoin kan. Cuman di luar itu nggak ada yang bisa gue investasikan. Gimana bro? Menurut lu tesis terhadap jumlah uang yang beredar dengan harga Bitcoin korelasinya, yang ternyata sangat tinggi. Ya itu kan sebenarnya sesuatu yang simple math. Ya. Bitcoin ini jumlahnya terbatas cuma 21 juta. Uang yang dicetak itu Ya. akan semakin tambah banyak. Ya betul. Terus kemudian GDP secara global itu akan terus mengalami kenaikan. Sebenarnya bukan karena value dari human itu yang meningkat. Betul. Karena orang tuh tambah banyak jumlahnya. Setuju. Kalau orang tambah banyak jumlahnya ya mau nggak mau value creation tuh bukan karena sesuatu itu unik atau rare. Ya hanya tambah banyak aja orangnya. Ya. Jadi by that simple math itulah mengapa ya kita ngomong Bitcoin jumlahnya terbatas ya, finite supply, dan fiat itu infinite supply. Selalu ada cap. Ya. Kita mau masukin apapun. Saham juga ada capnya, instrumen apapun juga ada capnya. Sehingga banyak ya perusahaan-perusahaan gede ini akhirnya nggak punya pilihan lain selain ya udah dimasukin ke Bitcoin. Akhirnya begitu baru mulai Yes. kan? Karena ya itu salah satu tesis juga yang membuat kita waktu itu di 76.000 kan ada juga ya. Apa di stream sebelumnya. Waktu itu kita jelaskan ya sangat confident ya. Kita saat itu bilang kan kita bayar di sini. Di 76.000 tuh. Di Iya. 77.000 di videonya. Dan ya naik 36% karena kita tahu banget ya selain secara teknikal ya ini kan di luar kepala ya. Iya. Bagi yang udah di market lama kayak kita ini di luar kepala teknikalnya. Cuman kita Minum dulu. jadi batuk. Cuman kita juga lihat ya, Naikin sedikit bro mic-nya. Nah, M2-nya. Keselak gue ya. Keselak kan? Ya kita lihat ya M2-nya yang mana ada potensi ya kita lihatlah di sini chartnya ya. Dengan di mana ya Bitcoin tuh bottom ya Ya. 1 April. Oke, kita lihat di 1 April. Nah, di sini ya, kita tahu di sini M2 money supply ini terus ya mengalami kenaikan ya. Disitulah kita sangat confident ya dengan Bitcoin di sini double bottom dan dia mengalami kenaikan. Tepat ya di 76. Nah, ini kalau kita kecilin ya semua time frame-nya, kita bahas juga ke teman-teman ya di dalam Akademi Kripto ya. That was the bottom. Itulah kenapa ya kita nambah juga ya posisi di sini ya ketika ada double bottom di Bitcoin dan ya market melakukan V-shape rally ya sampai Ya. lebih dari 100.000.